Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang pemirsa RCTV, apa kabarnya? Anda di hari ini senang sekali pula Afif Rifai hadir kembali di hadapan Anda di program Pribenje. Dan di sepanjang acara ini saya mengundang Anda, silakan nanti pemirsa bisa bergabung. Dan di edisi siang hari ini Pribenje kedatangan narasumber dari Jakarta, yaitu pakar cuaca dan juga iklim. Nanti pemirsa silakan bisa menanyakan berkaitan dengan cuaca saat ini, apakah yang disebut dengan El Nino misalnya, dan ini sampai kapan cuaca seperti ini. Nanti silakan pemirsa bisa menanyakan langsung, kemudian berkaitan dan kekeringan misalnya. Nah, pemirsa juga bisa berinteraksi langsung 0231 48 2138. Dan juga pemirsa bisa menanyakan berkaitan dengan topik yang kita akan bedah, kita akan bahas di siang menjelang sore ini tentang antisipasi menghadapi kekeringan di tahun 2023 ini. Dan untuk Anda yang saat ini tengah menyaksikan TikTok kami, Anda ingin juga berpartisipasi, berkomentar, silakan. Anda cukup akunnya itu RCTV Cirebon ya. Kemudian saat ini yang tengah menyaksikan Pribenje lewat TikTok ada Hafa Wildani 075, kemudian juga ada Ahis 86, Dian Suryana, Arif Anugrah ya, Bahar lagi nonton juga. Dan pemirsa di sebelah saya kenalkan dulu, ini ada pakar cuaca dan iklim, ada Pak Dedi Sucahyono MSI. Selamat siang Pak Dedi, apa kabarnya nih Pak Dedi? Selamat siang Mas Afif. Ini lama nggak ketemu nih Pak Dedi, berapa lama nih Pak Dedi? Mungkin 2-3 tahun kali ya? Iya, pokoknya sebelum pandemi ya. Ya betul, iya, dan ini kegiatan masih meneliti tentang cuaca, tentang iklim juga Pak Dedi? Masih. Oh, jadi masih. Kita selalu memperhatikan apa variabel ya, parameter cuaca yang berdampak kepada mungkin sebagian masyarakat dan kehidupan kita. Ya. Jadi tetap pada dia tiap hari mengajar juga sebagai akademisi ya di sekolah tinggi meteorologi, klimatologi dan geofisika di Jakarta ya. Oke, dan Pak Dedi, ini ada yang menyebut cuaca begini, ini kan Agustus nih, ya bulan Agustus. Kok anginnya kencang sih Pak Dedi? Ya. Ini hal biasa atau bagaimana Pak Dedi? Sebenarnya kalau Agustus untuk Cirebon, untuk wilayah Cirebon ini memang udah hal biasa ya, karena sekarang di musim Agustus itu bertiup namanya monsun Australia. Artinya dia bersumber dari pusat tekanan tinggi di Australia. Nah, dia yang mendorong energinya itu ke wilayah Indonesia, sehingga angin yang bertiup dari arah rata-rata selatan sampai tenggara itu cukup kuat. Cukup kuat ya. Malam hari mungkin masih ya, kita bangun di menjelang pagi itu masih ada angin ya, justru ada angin. Tapi dan angin dingin kering, gitu. Dan dingin ya, karena dingin. tadi kan sekarang ini di Australia kan musim dingin. Nah, musim dingin itu adalah sumber energi untuk menggerakkan angin. Dan itu ini di Australianya, karena ini pengaruh dari Australia Pak Dedi ya? Betul, pengaruh pusat tekanan tinggi di Australia. Dan itu menjadikan kita mengalami musim kemarau. Itu. Di sananya musim dingin, di kitanya kemarau gitu ya. Kemudian nih Pak Dedi, banyak nih juga yang bertanya ke saya ya mengenai cuaca, terutama untuk para petani nih saat ini ya, cuaca saat ini perkiraannya hingga bulan apa Pak Dedi? Kalau petani yang mungkin petani padi ya, yang berharap bahwa hujan turun dari langit itu memang untuk bulan Agustus September itu harapannya kecil ya kan, karena tadi kan kuatnya pusat tekanan tinggi di Australia, dan juga dia tidak membawa uap air kan, Kalau padi itu sudah selesai panen ya udah dibiarkan aja rata-rata kan orang-orang Pantura itu kan, karena memang tidak ada air ya kan, atau untuk mengembalikan kondisi tanah kan, supaya racun-racun yang tadi dari pupuk itu supaya menghilang, menguap itu. Sebenarnya sangat bagus tuh. Jadi datanya kemarau itu ya, jadi dia dengan panas yang cukup tinggi itu membuat tanah itu terbakar ibaratnya kan, untuk membuat racun-racun itu keluar semua sebenarnya. Oke, itu ya Pak Dedi ya, itu akibat dari yang tadi disebutkan oleh Pak Dedi ya, bahwa kenapa bulan-bulan ini angin begitu kencang gitu ya. Angin begitu kencang. Kemudian kalau panasnya Pak Dedi? Kalau panas? Nah, ini panasnya diwaspadain karena tadi
angin maaf aja karena tadi matahari ada di posisi masih ada di lintang utara ya. Kan secara teori bahwa gerak semu matahari ya. Jadi dia nanti akan di ekuator tuh pada tanggal 21 atau sampai 20 atau 22 September kan di ekuator ya. Baru dia mau seolah bergerak ke selatan. Nah, kalau panasnya itu biasanya sebenarnya untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya itu adalah di bulan Juni, Juli, Agustus, panas yang tinggi itu. Artinya saat itu biasanya suhu bisa mencapai 34, 35 derajat Celcius ya. Asal langit itu clear, bersih. Kalau di Cirebon saat ini 32, 33 derajat. Sekitar 32, 33 kalau itu siang. masih normal Pak Didi? Masih justru malah di bawah normal. Oh, Normalnya 34 malah. Iya, tapi nanti bisa juga pada saat bulan Oktober awal bisa jadi naik ya. Bisa, artinya tergantung juga situasi tadi kan, bahwa cuaca itu kan sangat dipengaruhi oleh lingkungan sekitarnya. Artinya sekitar itu bukan di Cirebon, suhu muka laut di Laut Jawa, terus Samudra tadi ya Samudra Hindia, pusat tekanan tinggi di Asia, nanti atau pusat tekanan rendah di Australia dan sebagainya. Itu saling berinteraksi. Apalagi yang orang yang sekarang populer tentang El Nino tadi itu El Nino itu kan jauh kan. Itu adalah suhu muka laut yang ada di Samudra Pasifik sebelah timur Papua sana itu memanas. Karena memang matahari ada di utara ekuator. Nah sekarang kan kalau Pak Safif lihat kemarin itu ada kebakaran hutan di Hawaii kan. Ya, nah itu karena memang posisi matahari di arah utara daerah sana ya, pas sana musim hujan, tapi juga musim kering juga. Jadi matahari sangat kuat ya seperti itu. Nah itu yang memang membahayakan adalah memang ya kayak kita kebakaran hutan di wilayah yang banyak hutan seperti Sumatera, Karhutla lah, yang punya hutan banyak seperti itu. Ya. Tapi juga waspada juga nih rumput-rumput kering di sekitar Cirebon ya, di pinggir jalan tol, terutama dan nih, yang sering terjadi seperti itu. Itu ya. Dan Pak Didi ini biasa memang Agustus kan ya, dari sisi cuaca, kemudian juga atmosfer juga katanya bagi orang petani itu udah biasa. Kalau September itu biasanya banyak yang menyebut seepna sumber, habis sumbernya. Oh betul. Karena puncak gitu ya. Puncak musim kemarau ya. Dan perkiraannya itu bagaimana tahun ini, musim tahun ini Pak Didi? Ya. Bahwa apakah September itu sesuai dengan namanya seepna sumber atau memang ya karena El Nino lah ya tahun ini diperkirakan. Sebenarnya itu kalau dari sisi meteorologi ilmu yang keliru ya, September-nya sumber. Iya, Januari hujan sehari-hari, benar kan? Tapi sebenarnya di Cirebon itu sendiri, musim hujan itu biasanya atau normal itu bermula dari Desember sampai dengan Mei atau April ya kan. Nah di luar bulan itu adalah musim kemarau, artinya Juni sampai November bisa jadi musim kemarau. Tapi kalau kemarin kan Juni juga masih ada hujan kan? Masih ada hujan tahun ini ya? Musim hujan yang 2022-23 itu agak panjang. Karena ada La Nina. Ada La Nina. La Nina itu adalah kebalikan El Nino. Nah, jadi dia akan menjadikan atmosfer itu basah di atas Indonesia. Nah sekarang kebalikannya El Nino. Dimungkinkan kan ke Indonesia itu akan kekeringan karena atmosfernya kering. Tidak ada membawa hujan seperti itu. Jadi karena kemarin ada La Nina, sampai Juni pun masih ada hujan, Mas. Ada hujan. Ya, bahkan mungkin Juli masih ada, kan rajin nanya ya saya. Ya. Nah ini khawatirnya kan kalau seperti ini El Nino-nya itu atau musim keringnya mundur, ya kan? Terus hujannya jadi mundur. Kemungkinan mundur nggak Pak tahun 2023 El Nino-nya nih? Ya, kalau prediksi beberapa internasional ya, artinya kan tidak hanya Indonesia yang meramal, Amerika juga meramal, Jepang juga meramal, pokoknya negara-negara maju itu meramal kan kaitannya dengan pangan. Jadi itu memang ketahanan pangan negara masing-masing ya kan. Kalau kekeringan bukan hanya pangan, mungkin ya semua kebutuhan pokok ataupun itu tergantung daripada cuaca dan iklim. Jadi mereka juga berharap misalkan impor dari negara-negara tropis seperti Indonesia juga aman. Kalau ada El Nino kan akan terhambat, seperti sawit itu akan terhambat. Nah, maka dengan adanya El Nino mereka siapkan dulu. Nah, kalau dari tadi yang disebut negara-negara maju itu memprediksi bahwa kemungkinan besar dia El Nino itu akan sampai akhir tahun. Oh, sampai Desember berarti ya? Desember. Artinya itu dia akan menghambat Jawa itu mengalami musim hujan agak terlambat atau enggak ya? Hujannya sedikit. Meskipun dia sudah masuk musim hujan, tapi hujannya tidak akan banyak seperti itu. Oh gitu, itu perkiraan. Baru perkiraan. Dan bikin hujan kan beda.
Kalau kata petani sih Pak, ini musimnya udah nggak bisa ditebak katanya ya. Silakan katanya memperkirakan apa gitu ya. Petani banyak bilangnya begitu Pak. Karena musimnya saat ini nggak bisa dipatok, misalnya April sampai Oktober musim apa. Sekarang tuh nggak bisa katanya Pak. Sebenarnya bisa ya. Kalau petani kan pasti lebih arif begini. Kalau dia sudah musim hujan datang kok secara konsisten ya, artinya permanen, gampang saja kan, tanah berarti kan akan basah terus. Tanah basah terus, itu yang namanya rumah cacing, tahu kan? Mas Afif tahu rumah cacing nggak? Cacing. Kan di sawah-sawah, di kali-kali itu udah muncul tuh kan, untuk cacing itu. Nah, gitu ya? Itu dia cacing ini udah merasakan, wah ini musim hujan tuh. Itu udah merasakan, binatang-binatang udah tahu. Burung-burung bangau itu sudah mau berani terbang masuk. Iya, kan? Katanya kalau terbang di atas, wah itu tuh apa? Jemput hujan. Nah, itu dia. Kan? Ya karena dia udah basah kan, agak basah, dia berharap ada binatang-binatang yang bisa dimakan. Jadi binatang itu sebenarnya lebih arif dalam menyikapi atau menghadapi musim hujan. Tumbuhan juga. Apa cirinya itu tumbuhan? Itu contohnya misalkan pohon asem atau pohon-pohon seperti jenis asem. Itu sudah mulai berani semi. Berani semi secara itu menunjukkan bahwa udah deket nih ya. Iya, kelembabannya sudah memenuhi ya kan. Nah, jadi dia udah bisa merasakan seperti itu. Cuma tidak perlu dengan atau dari tadi kan kami sebagai orang meteorolog itu hanya membantu kan. Membantu menganalisis saja. Baik. Dan ini sudah ada beberapa WhatsApp yang masuk ya. Pak Dedi dan tahan dulu Pak Dedi dan Pribenje akan segera kembali usai jeda iklan berikut ini. Ya, Anda masih di Pribenje dan silakan Anda pemirsa, segmen ini saya sudah membuka Anda, pemirsa yang ingin bergabung, mangga 0231482138. Silakan Anda ingin menanyakan berkaitan dengan cuaca, dengan iklim, silakan ke nomor yang ada di layar kaca RCTV, baik melalui WhatsApp ya. Kemudian juga Anda bisa ngebel langsung. Nah, ada pemirsa nih Pak Dedi ya, yang ingin ngebel langsung nih. Halo, Pribenje. Halo. Halo. Halo, Pribenje. Ya, pek. Oke, Kang Toto. Kangai Mas Afif. Ya. Kang Toto, silakan Kang Toto. Mentul. Iya Mas Afif. Iku terkena nakon dingin wingi mendel lho beli siaran ku. Wingi. Oh iya 17-an Kang, lomba iya, makan Mas Afif, kerupuk. wingi kan langka beli siaran. Iya, lomba makan kerupuk. Panitia balapan karung. Panitia lomba ya Mas Afif. Balapan karung. Ya, bersyukur lah dari panitia. Yang penting pada sehat ya, Pak. Iya, Kang Toto. Makasih. Pak Dedi, ya pengen mau tanya ke Pak Dedi. Oh, mangga. Gimana Pak Pak Dedi aslinya orang mana? Gimana? Priben? Kin kiara pulsa maksudnya orang mana? Kalau orang Cirebon ya bahasa Cirebon bae lah kono. Banyumas. Tanggane. Oh, Banyumas ya orang Jawa ya udahlah bahasa Indonesia aja lah. Hah? Priben? Enggak, ini maksudnya mau tanya, di Cirebon ini lagi musim angin, ya Pak Dedi. Ya. Musim angin kan? Nah, itu ada hubungannya dengan pohon-pohon di sampingnya kantor kecamatan Harjamukti itu sudah pada doyong, jadi takutnya kegebruk ini. Udah pada miring. Musim angin di Cirebon ini sampai kapan Mas atau Pak Dedi? Sampai kapan? Oke, itu saja Kang Toto. Iya, soalnya masalahnya takut nih pohonnya pada udah doyong-doyong menggebruk di jalan. Iya, ini pemerintahnya nggak nebang-nebang gitu, maksudnya ini membahayakan. Sama pihak terkait. Oke. Pohon apa itu? Terima kasih, Kang Toto. Pohon apa, Kang Toto? Ya begitu aja.
kasih Mas Apip. Mangga. Pak Dedi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini musim angin di Cirebon ini sampai kapan? Katanya Iya. ini karena mengkhawatirkan di dekat Kang Toto itu pohon. Iya. Ini di dekat kantor kecamatan loh Pak Dedi. Kecamatan Harjamukti Kota Harjamukti, Cirebon. iya. Jadi ini miring pohonnya Iya, ini iya. doyong lah ya. Iya, iya, iya. Ya doyong karena ini membahayakan katanya sampai kapan? Iya. Angin begini musim angin ini sampai kapan katanya Pak Dedi? Ya, ini kalau musim tadi yang di awal kita beritahukan Pak, lagi menguatnya ya monsun Tenggara atau monsun Australia itu bisa sampai paling tidak September. September, iya. angin begini nih. Angin seperti ini nanti akan pelan-pelan akan berganti arah ya, berganti arah iya. menjadi angin timur, angin baratan. Oh. Kalau angin baratan tadi kan angin hujan ya kan, seperti itu. Nah, karena September ini ibaratnya akan berkurang, nanti berbalik arah. Tapi juga harus waspada juga kan, karena bisa jadi pas berbalik arah itu, pas matahari ada di atas Cirebon lebih bisa jadi seperti mungkin nanti musim peralihan itu muncul, waspada lagi kan terhadap puting beliung dan sebagainya. Oh, bisa terjadi Pak? Bisa nanti mungkin November Desember kan. Oh, gitu. November Desember. Nah, kaitan dengan yang sekarang musim kemarau itu kan kalau memang mungkin pohon itu tanahnya sudah terkikis ya harus hati-hati kan, mesti harus dipangkas, tapi nanti akan terasa panas tuh. Iya, itu Iya. ya. Ya dirapiin aja lah Pak Dedi. Dirapiin aja, Nah, Pak. ini ada pemirsa yang WhatsApp juga nih Pak Dedi ya. Assalamualaikum Pribenje, epek. Ini epek-epek Pak ininya Pak kalau Pribenje itu. Orang taunya kalau Pribenje epek-epek gitu iya. ya. Pak Dedi ingin bertanya, saya seorang petani di Gegesik nih. Oh, Gegesik Ya, ya. Gegesik nih sebagai sentra padi nih. Ah, Ya, ingin bertanya, cocoknya jika musim kemarau seperti ini atau El Nino itu menanam apa katanya Pak Dedi? Terima kasih katanya, ini dari pemirsa di Gegesik. Silakan Pak Dedi. Oh iya. Jadi kalau untuk musim kemarin sudah berjalan ya. Iya. Mestinya kalau memang kemarin kalau sekarang tidak menanam ya memang harusnya dibiarkan aja kan, karena nanti takutnya kecuali ada dukungan irigasi kan, meskipun dia harus Iya, menanam pengairan lah ya. pengairan, misalkan jagung ataupun kedelai yang umur pendek, tapi kan tetap butuh air kan. Nah, apakah wilayah Gegesik itu ada irigasi nggak untuk mendukung? Kalau ada, jika ada gimana Jika Pak? ada ya bagusnya menanam Bonteng. jagung, bonteng ya bagus tuh Ya, bonteng ya. bonteng. Tapi kan tetap mereka butuh air ya, ada paling nggak menggali sumur untuk itu. Jadi ini harusnya beralih nih para petani Iya, nih. beralih segera. Beralih untuk menanamnya ya, Iya. jangan padi ya. Jangan padi karena Ya. rawan kan. Ya, kecuali benar. memang dukungan air Airnya. perairan. Nah, bonteng bagus itu memang sesuai Iya, kan. bonteng. Dan harganya juga lumayan bagus kan. Itu ya. Iya. Oke, ini satu lagi ya Pak Dedi ya. Pribenje epek. Ini dari pemirsa di Kertasmaya. Ini dekat dengan Pak Kertas Dedi Maya, nih. ya. Oh iya. Iya, dekat dengan Pak Dedi nih ya. Iya, nah ini juga dari petani nih yang bertanya nih Pak Dedi. Gimana? Ya. Bagaimana nih di tahun 2023 para petani terutama ingin mendapatkan air katanya Pak Dedi ya. Ya, memang ini di salah satu berita juga di Koran Radar Cirebon, Koran Rakyat Cirebon, Indramayu itu waspada berkaitan dengan kekeringan itu Pak Dedi. Iya, iya. Itu wilayah Gegesik tapi ya. Kalau nggak salah Kertasmaya ya. Kertasmaya kan ada saluran besar ya dari Cimanuk kan. Iya. Ya, memang debitnya akan berkurang kan Cimanuk itu. Jadi sepanjang mengalami musim kemarau namanya kalau kami dari meteorologi dry spell ya, artinya hari tanpa hujannya itu kalau sudah lewat dari sebulan artinya 30 hari tidak hujan maka sungai-sungai akan menyusut kan. Nah, tadi kan tanaman padi itu kan kita penat padi ya, itu harus mewaspadai kan karena tadi kan kalau memang mau siap menanam padi di bulan-bulan kemarau, tentu kan kontinuitas airnya dari tadi pengairan tahan nggak, ada nggak gitu dari Cimanuknya gitu. Karena harus butuh air yang cukup. Termasuk mungkin biaya juga tinggi ya Pak Dedi? Biaya akan tinggi kalau dengan pompa ya kan, dengan pompa dan sebagainya kan, seperti itu. Ya tadi kan yang tadi teman dari Gegesik kan lebih bagus kan, beralih dulu. Nanti kalau udah konsisten, ya memang ini baru prediksi kan tadi kan, baru prediksi. Tapi kan kalau kita berjudi dengan cuaca, spekulasi ya, spekulasi dengan cuaca, ya nanti disalahin juga kan. Padahal memang tanda-tanda alam itu kan kadang-kadang tadi kan susah dibaca kan. Tiba-tiba
kok malah Iya. musimnya datang lebih awal gitu seperti itu. Tapi kalau kita biasanya teman-teman di Indramayu itu rajin ya. Artinya gini, ketika dia udah amannya tadi nanam bonteng ya kan. Iya. Tapi di samping-sampingnya digali yang tinggi kan. Ketika tiba-tiba hujan datang, maka dia tidak akan kebanjiran gitu seperti itu. Tapi kalau saat kurang air, dia cukup mendapatkan air misalkan dukungan dari sumur, dari kali yang bisa dipompa seperti itu. Ya, tapi kalau memang berani menanam padi dengan asumsi bahwa dia dekat sumber air tadi bisa kalau kering dengan hujan dari atmosfer itu tidak ada, dia bermitigasi dengan mengambil air dari sungai yang ada, nggak masalah sebenarnya. Oke, dengan kondisi cuaca yang seperti inilah Pak ya, dengan boleh dibilang ini puncak ya Pak Dede ya, puncak musim kemarau lah ya, Agustus, September. Kalau Desember itu, kalau kata petani itu gedenya sumber, ya Desember kan. Nah itu salah lagi gitu. Ya. Justru gedenya sumber di Cirebon itu adalah bulan Februari Maret. Februari Maret ya. Iya. Januarinya hujan sehari-hari kan. Januari juga belum, kecuali ada kelainan. Jadi kalau saya perhatikan pengalaman saya, kalau di dalam Januari ketika ada namanya monsun AC-nya kuat, tapi itu jatuhnya di mana kita tidak tahu. Kalau monsun AC-nya kuat itu bisa jadi jatuh di Tangerang, di Jakarta, atau di Subang, atau mungkin di Indramayu, atau di Cirebon, atau mungkin di Tegal kan. Kalau Mas Afif baca atau berita ada banjir yang besar itu kan tidak semua tempat banjir kan. Nah seperti itu. Itu kan yang disebut Desember tadi bukan Desember itu bukan gedenya sumber. Bukan untuk Cirebon itu. Oh, gedenya sumber itu. Bukan. Kalau Cirebon itu kita kira sekitar Februari bisa. Iya, kalau September CF-nya sumber bukan juga, gitu kan. Kalau CF-nya sumber sebenarnya di Agustus kan, di Agustus. Ini ya di Agustus. Atau enggak mungkin di Oktobernya kalau di sini Oktobernya. Betul-betul udah kering sekali. Pokoknya di Pantura ini. Iya, Mbak. Di Pantura. Oktober juga itu kan. Karena rata-rata September masih bisa panen kan. Iya. Mungkin ada beberapa tempat yang. Iya, ada beberapa daerah ya. Ya, beberapa daerah yang suplai air dari mana? Rentang ya. Dari Waduk Rentang. Ya, termasuk di daerah Susukan. Fisik ini masih bagus airnya dari Rentangnya. Dari Jati Gede nih. Jati Gede nanti di awal September atau Oktober di stop kan. Karena mungkin untuk perbaikan saluran gitu kan. Nah, itu berharap sekarang pun itu, maaf saya potong Pak Deddy, giliran Pak Deddy. Lah iya kan, gitu. Giliran. Karena tadi mereka di hari-hari tertentu lah ya. Betul. Karena sebenarnya kan pada saat padi sudah tua, kan mereka masih menanam nih. Kalau nggak salah mungkin ada yang umur 100 hari kan nyaris panen lah ya. Atau 1 bulan mulai panen, itu kan hanya butuh air cuma seminggu sekali. Setelah itu kering ya sudah kan, memang rentang biasanya ada pemeliharaan kan, seperti itu. Oke. Dan ini tentang bagi masyarakat nih Pak Deddy, kondisi demikian ya, adaptasi musim. Ini harusnya seperti apa masyarakat nih? Ya, untuk kita nih seperti sipil, apa? Masyarakat sipil. Iya. Oh iya. Jadi kalau musim kemarau ini kan, kalau Mas Afif tahu, udaranya kering ya kan, kering. Kita keluar kalau di luar lapangan, di luar rumah itu kan banyak debu kan. Debu itu bukan dari asap kendaraan saja, debu itu bisa berasal dari gesekan ban dengan jalanan ya kan, apalagi jalanan tanah, jalanan beton ya. Sekarang banyak kan jalan beton ya, bener nggak? Betul. Gesekannya itu menimbulkan debu-debu yang sangat kecil yang mungkin di Jakarta heboh dengan Polusi, PM 2.5 gitu. Sebenarnya itu hanya diameter debu yang sangat halus sekali, ya kan? Nah debu itu sifatnya pada saat kena panas memang dia berterbangan, mudah berterbangan karena ringan kan. Nah nanti pada sore hari dia turun kembali, nempel di tembok, nempel di daunan, nempel di jalanan, ya kan, nempel. Besok pagi bangun lagi gitu ibaratnya kena panas. Ya. Itu sebenarnya banyak kan debu seperti itu. Nah sehingga orang, wah ini polusi, bukan polusi udara, bukan polusi karena kendaraan bermotor ya, tapi polusi dari material-material yang berbahan debu atau PM2.5 tadi seperti itu. Nah bagaimana cara mengatasinya? Sebenarnya masyarakat itu kalau terbiasa dengan menyiram halaman, menyiram jalanan pagi atau sore ya kan, itu tentu membersihkan debu tadi. Karena kebetulan hujan biasanya kan debu itu akan hilang atau polutan akan hilang itu kalau ada hujan. Kalau pakai hujan buatan kan mahal. Paling tidak punya uang 5 miliar. Kalau jadi hujan. Kalau jadi hujan. Rekayasa cuaca lah. Itu juga nggak sembarangan kan. Harus awannya ada. Nah kalau awannya nggak ada, nggak bisa bikin hujan buatan. Karena dia bukan membuat hujan, tapi
merangsang hujan lah ya. Awan yang ada uap air supaya bisa turun Dipancing lah ya? Dipancing. Jadi bukan buat hujan ya. Baik. Oke, tahan dulu nih Pak Dedi dan pemirsa di rumah, Anda jangan kemana-mana, kami akan segera kembali tetap di Pribenje. Ya, Pribenje masih di hadapan Anda dan pemirsa segmen ini saya masih mengundang Anda untuk bergabung, silahkan yang ingin menanyakan berkaitan dengan cuaca, dengan iklim, silakan Anda bisa interaktif langsung 0231 482138 atau Anda juga ingin bertanya, berkomentar mengenai antisipasinya. Nah, ini ada pemirsa lagi nih. Siap. Pak Dedi ya. Halo, Pribenje. Halo. Halo, Pribenje. Epek. Ayo mangga Pak Haji digegesik ini. Digegesik nih. Ya. Mangga Pak Haji Nar. Mas Apip. Ya. Kini wong Jawa Tengah ta Mas Apip. Banyumas, Purbalingga. Ini Jawa Tengah ya. petani nih, petani. Purbalingga. Pengen takon cuaca ta, Bapak Haji? Mas Apip. Pengeringannya li bulan pir aja Mas Apip irigasi ya. Oh, tidak ada air itu dari rentang. Itu bulan apa? Ya, Sekarang kan masih ada giliran. Masih, ya. Ya, Bapak Haji ya. Masih ada giliran tuh air tuh di kali pengairan tuh. Ya. Biasanya September sampai pertengahan Oktober ya, atau September Oktober kering. September atau Oktober, Bapak Haji. Barang anu Bapak Haji tahu tandur wingi Mas Apip ke cuman baru banyu. nanam. Kemarin tuh. Kenapa berani nanam? Baru menanam kemarin, Pak. Ya, moga-moga masih ada air lah nanti. Ya, kalau butuh Ya, air. Oktober paling Bapak Haji. Itu, Pak. Jauh dari sungai enggak? Ada sungai nggak sebelahnya, Pak? Iya. Ada Sungai Ciwaringin. Mas Apip masih ratusan hektar Mas Apip. Ratusan hektar itu sawahnya itu. Wah, iya. Ya, Jagapura, Bu. Ya, Jagapura, Simbal sampai tekan Templik mana lah. umur pira? Seminggu. Turun kantor masih. Oh, turun. turun. Tapi wis dolah. Kowe ketuman banyu, Bi Mas Apip. Iya, nanti ke bagian air enggak katanya Iya. Pada di Ya, apike ora usah nanam padi dulu. Mumpai lah sama mengawan Jagapura Mas Apip. Jajal takon Menteri Pengairan kepastiane. Iya, Menteri Pengairan kok. Sing pasti PPL lo ditanya ya, PPL. Iya. Ya. Tapi pengeringan biasanya air tidak ngalir nih dari rentang Oktober ya. Oktober biasanya Bapak KJ. Oktober. Iya, Oktober tak Mas Apip. Iya. Iya, Oktober. Oke, Bapak KJ. Terima kasih. Iya, sabun motor Mas Apip. Mangga. Waalaikumsalam. Itu sawahnya banyak itu Bapak Kaji tadi itu. Katanya bagaimana baiknya saya digegesik Jagapura, itu kan dia ratusan hektar tuh belum ditanam. Itu harusnya bagaimana saya katanya dan kondisi begini. Pak Didi. Betul, bagus itu ya. Memang tadi kan bahwa kalau menanam padi kan butuh air ya kan. Nah, kepastian air tentu yang tahu adalah orang-orang pengairan sama penyuluh lapangan pertanian PPL. Nah, tentang dulu tuh dipastikan masih bisa selamat nggak kira-kira kalau kebutuhan airnya tadi kan. Kalau enggak ya berarti nggak usah didiemin juga aman daripada udah dimodalin ternyata kurang air. Iya, airnya ngepos. Puso nanti akhirnya kan. Terjadi puso kan. Nah, puso rugi pira? Iya, ya rugi kan. Udah ngolah, nanam, bibit dan sebagainya nanti stres. Nah, lebih bagus tanam yang tadi sesuai kan? Bener tadi yang siapa itu? Dari gegesik itu gegesik itu habis juga nanam bonteng ya kan? Bonteng kan airnya sedikit lah ya seperti itu. Itu jadi, ya Bapak Kaji. Jadi pengeringan air mulai susah nanti kemungkinan Oktober ya. Karena ini di daerah Kaliwedi, Gegesik, di daerah Susukan itu masih jalan karena ada dari rentang. Iya, nah dari makanya rentang. pastikan dulu ada pengeringan nggak kan? Kalau nggak ada ya alhamdulillah kan seperti itu. Tapi kalau sekarang masih jalan, September masih jalan, kan biasanya ada pengeringan tuh. Nah, kemungkinan ya bulan 10 Oktober. Nah, jadwalnya berapa lama pengeringannya? Kan ada juga kadang setengah bulan, tapi beberapa tahun yang lalu 2 bulan itu 3 bulan. Oh, giliran itu. Gilirannya. Karena apa? Karena mereka lagi memperbaiki saluran yang di daerah sana kan. Dari Majalengka sampai Indramayu kan.
Kan lagi banyak diperbaiki kan, nggak tahu sekarang udah selesai atau belum. Ya mudah-mudahan sih tidak ada pengeringan ya Pak Dedi ya. Mudah-mudahan, makanya infonya pasti yang infonya Bapak Kaji ke pengairan, tadi nanyakan ke PPR. Ya, yang pastinya ya. Kalau kita hanya melihat bahwa mereka secara rutin di pertengahan September sampai Oktober biasanya ada pengeringan. Tapi kalau perbaikannya masih berlanjut, kan saya lihat dari Jati 7 sampai Jati 7 ya, Jati 7 sampai Indramayu itu masih ada perbaikan saluran, terutama Jati 7 kan? Ya, itu ya. Itu ya tadi dari GGC. Kemudian dengan kondisi demikian nih Pak Dedi kan, apa yang mesti dilakukan oleh masyarakat nih Pak Dedi? Ya masyarakat tadi khawatir bahwa ketika penghematan air? Penghematan air kan bisa dilakukan misalnya begini. Ketika kita nyuci beras, nyuci sayur, airnya jangan dibuang, dikumpulkan nanti buat tadi kan menyiram halaman supaya debu itu tidak ini. Kadang-kadang kita boros air kan, karena kalau di negara-negara yang krisis air seperti Timur Tengah itu daur ulang air itu dimanfaatkan dengan baik, ya kan? Nyuci sayur ya ditampung kembali airnya, ya kan? Kalau kita kan dibuang, iya kan? Banyak air ya. Tapi kalau pas saat seperti ini, ya kan? Dia dibiasakan bahwa daur ulang air tidak hanya daur ulang plastik kan, air juga sangat perlu untuk masalah tadi kan, hemat air tadi. Ya oke ya, saat ini lagi nonton Pribenjen nih Pak Dedi, ya yang lewat TikTok. Ini yang lewat TikTok. Kelihatan. Ya ada yang saat ini lewat TikTok, ada yang lewat TikTok. Ini ada Anwar Sadat, kemudian Yaya, Nafisah, ya Yaya 528, kemudian Nafsiyah, ya Nafisah, ya kemudian Raifa, kemudian 8707, kemudian Andriano yang lagi nonton lewat TikTok Pribenjen nih Pak Dedi ya. Ya selamat menyaksikan. Kemudian juga silakan Anda bisa berkomentar juga. Nanti saya baca juga Pak Dedi ya, komentar-komentar. Dan ini ada yang bertanya lagi nih Pak Dedi ya. Bagaimana? Ya, assalamualaikum Pribenje, pek. Nah, saya kebetulan seorang petani nih dari Pangenan, wilayah timur, Kabupaten Cirebon. Ya, ini bertanya Pak Dedi, info-info dari BMKG bisakah bertanya selain di PPL, karena PPL-nya susah katanya Pak Dedi. Kemudian bisakah menghubungi Dinas Pertanian dan yang lain? Silakan Pak Dedi. Ya, petani bisa lihat kalau memang dia main HP kan, bisa di Google gadget ya, pokoknya ya tentang bagaimana kondisi air yang ada di wilayah itu kan bisa dilihat dari peta ya, dari peta. Daerah mana yang kekurangan air yang cukup, misalkan kalau dari daerah Cirebon Timur itu kan kita tahu kan wilayah kering ya, wilayah kering. Dia sumber irigasi atau tak ada hujan dia? Tak ada hujan. Tak ada hujan. Nah, itu kan tak ada hujan tadi kalau di sana memang hujan dari atmosfer ya, ibarat hujan dari langit kan. Nah, tanda-tanda itu bisa dilihat kan, misalkan awan, kalau awannya memang atau langitnya biru itu berarti clear, nggak ada awan. Nah, berarti hujannya masih jauh kan? Masih jauh. Tapi kalau seperti saat ini menurut Pak Dedi ini hujannya masih jauh? Enggak, artinya itu masih ada. Kalau saya lihat tadi di atas sini ya, di atas wilayah itu hujan awannya belum clear ya, belum clear ya. Artinya masih ada awan-awan tumbuh ya. Berarti ini masih ada hujan. Bisa jadi di hujan kecil ya, hujan ringan, kecil ya. Hujan kecil aja, tapi bukan di musim kemarau. Ya, hujan di musim kemarau atau enggak dia memang ada awan tapi dia menguap kembali gitu. Tapi masih bagus, artinya dia tidak menaikkan suhu permukaan. Tidak matahari langsungnya masih bisa tertahan oleh awan ya kan. Jadi seperti itu. Artinya tanaman untuk mengeluarkan kebutuhan airnya agak terhalang kan. Kecuali kalau pas langit clear tadi, maka penguapan tanamannya sangat tinggi kan, seperti itu. Tanaman gampang layu, ya kan? Karena dipanasi sama matahari kan ketika langit clear. Tapi ketika ada awan, dia akan mengurangi kelayuan tanaman, seperti itu. Itu ya. Tapi kalau berharap hujan ya nanti masih lama kan, hujan November Desember. November Desember ya. Itu pun jika tidak mundur ya. Iya, tidak mundur kan, harus selalu dimonitor kan. Perkembangannya itu setiap bulan harus dimonitor Mas Afif, ya kan. Anginnya seperti apa,
Tadi yang pengaruh secara regional itu misalkan suhu muka laut. Tapi kalau Pak Dedi yang bergelut di cuaca dan juga di iklim ya, dilihat dari angin, kemudian awan, itu kemungkinan El Nino atau memang kita tetap seperti biasa nanti hujannya? Jadi El Nino itu rame-rame akan diprediksi sampai akhir tahun ya, indeksnya ya, artinya di sana ada suhu muka laut yang memanas dan itu akan mengarah angin tadi menuju ke arah wilayah Samudra Pasifik garis besar. Nah, tetapi nanti di sisi lain musim hujan itu juga dipengaruhi oleh angin Asia. Nah, tapi kalau angin Asia-nya tadi sudah di awal Desember sudah mulai aktif, nah ini akan membawakan uap air atau udara basah. Kelembabannya dan menjadi naik kan. Kalau sekarang mungkin kelembabannya sekitar 50-60. Nanti ketika udah 80, maka akan mudah terjadi awan dan berindikasi mudah hujan. Mudah hujan ya. Oke, tahan dulu nih Pak Dedi dan pemirsa di rumah, Anda jangan kemana-mana, kami akan segera kembali tetap di Pribenje. Ya, terima kasih Anda masih di Pribenje dan segmen terakhir saya masih membuka pemirsa untuk bergabung kembali. Silakan di 0231 482138. Topik yang sedang kita obrolkan di kesempatan kali ini tentang antisipasi menghadapi kekeringan di tahun 2023. Silakan, saya menunggu Anda di line telepon 0231 482138. Ini ada WhatsApp lagi yang masuk nih Pak Dedi dari Panguragan. Dari mana? Panguragan, dekat dengan Gegesik, dekat dengan Arjawinangun. Oh iya ya. Ya. Assalamualaikum Pribenje, PKP. Waalaikumsalam. Pak Dedi, saya ingin menanyakan musim hujan di tahun 2023 bagaimana perkiraannya? Apakah musim hujannya ekstrim seperti tahun kemarin yang banyak puting beliung atau bagaimana? Silakan katanya Pak Dedi. Jadi terima kasih banyak ya. Tadi betul ya bahwa yang dihadapi tidak hanya musim kemarau, tapi kalau kemaraunya panjang maka musim hujannya akan tertunda, ya kan? Akan mundur kan. Nah, dan mundur ini kalau 2023 karena dia ada El Nino maka curah hujan tingginya tidak ada, ya kan? Justru yang diwaspadai adalah musim hujan yang kurang hujan, ya kan? Musim hujan yang kurang hujan. Musim hujan yang kurang hujan. Iya, artinya begini. Kan tadi khawatir dia hujannya banyak kan, nah itu kan La Nina kan, jadi La Nina itu mendukung curah hujan yang tinggi di Indonesia. Tapi kalau La Nina, kalau El Nino dia akan menjadikan musim kemarau yang kering dan musim hujan yang kurang hujan. Ya kan? Lu ini musim hujan apa enggak sih? Ternyata kok hujannya kecil-kecil atau sedikit-sedikit gitu. Yang mana manusia kan kadang begitu musim hujan merasa kurang. Iya. Ada juga seperti itu. Jadi betul, pertanyaan yang bagus ya kan. Apakah musim hujannya untuk sampai 2023 tadi bahwa kalau prediksi memang sampai akhir tahun akan kekurangan hujan. Ya, kalau prediksinya akhir benar. Tahun 2023 ini. Iya, ya. Kita belum bicara 2024 ya kan. Bukan. Nah, jadi karena musim hujan itu kan dari 2023 sampai 2024. Artinya biasanya di Cirebon ini dia akan dimulai dari November sampai dengan Mei lah. 2024. Nah, ini diprediksi dari prediksi ya. Sampai dengan akhir 2004 itu musim hujannya akan mengalami pengurangan. Ya. Jadi makanya tadi kan petani harus waspada juga kan kalau dia udah terlanjur perlu ada siasat lah ya. Nah, perlu siasat tadi. Kalau memang dia mau menanam padi ya kalau tiba-tiba kurang air ya jangan kaget kan karena memang tahunnya tahun ini Pak Dedi yang lagi nonton lewat TikTok lagi nih ya. Ada nih Hajah Eli, kemudian Mama Garden, Mama Maisa, Wazi, Warung Rakyat, Turmudi 180, kemudian Mas Fa, Atomi Cirebon, kemudian Reni Kasmira yang lagi nonton lewat TikTok ya. Ini lagi nonton lewat TikTok nih ya, lewat TikTok kami. Silakan Anda juga bisa bergabung, cukup lewat akunnya RCTV Cirebon. Ya bisa nanti menyaksikan lewat TikTok Pribenje-nya. Ada lagi nih Pak Dedi kan? Ada telepon. Halo, Pribenje. Halo. Halo. Pribenje, Ya, mangga Bapak. Pinten Pak? Bapak Kaji Mas Habib. Bapak kaji lagi nih dari Gegesik nih. Mangga nih, karena ini banyak sawahnya nih. Soalnya Mas Habib. Ya. Salurannya nih ngurasnya terlambat Mas Habib tuh di Beko. Oh, salurannya terlambat. Jadi harus di Tahu tuh di Beko. Mau kan mati saluran itu Mas Habib. Iya ya.
Sampai Ya banyu dono melendung bae gak perlu dia terima sapit. pada meleber. Yang lain kekurangan air Iya, di sini aduh. Tambah banyak. tumpah iya. Oh iya. Namun ya pengurasannya cepet sih Abi yang pada tandur. Ya kalau pengurangan ininya ya normalisasinya bagus, Selesai. itu sudah pada tanam Iya. katanya Pak Dedi. Oh, iya. Aturan memang padi idealnya biasanya umur berapa? Terlambat di pengurasan Mas Abi. Padi umurnya berapa Ji idealnya Bapak Kaji? Yang normal ya. Yang normal. Kalau bulan sekarang ya. Kalau bulan-bulan sekarang nih Apa ya? umurnya tuh Pak Dedi? Biasanya Bulan apanya tuh Mas Abi? kalau Agustus sudah pada nanam biasanya. Agustus sudah pada nanam. Ya biasa kalau Agustus sih udah pada keluar padi, Pak. Nah, ya udah keluar keluar padi padi. kan. September panen udah. Bayalang aja udah berhenti. keluar padi. Oke, ya. Ya tahan dulu lah kalau. Oke, Bapak Haji. Di daerah situ enggak tuh masih baru menanam. Oh, di daerah Gegesik ada yang baru nanam. Iya. Malah masih luas, Pak. Iya Pak. Ya. Oke, Bapak Kaji. Kalau nggak percaya boleh dilihat. Iya. Oke, Bapak Kaji Nar. Terima kasih. Maaf ya, Pak ya, maaf ya. 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 Oke, terima kasih nih Bapak Kaji nih. Ya, wassalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam. Pak. Silakan Ya, Pak Dedi. benar ya kalau memang sekarang sudah mau panen tuh Iya. beruntung. Begini, pada saat padi masak itu memang butuh panas yang luar biasa. Oh, iya panasnya wong panen Panasnya orang panen itu padi jadi kandungan airnya jadi sedikit kan, Oh. maka hasilnya akan bagus. Makanya dia jatuh Agustus, September panen itu bagus sekali. Kan seperti itu. Tapi kalau sekarang baru nanam kan tadi kan dibilang spekulasi Itu, kan. was-was dan kekhawatiran itu Spekulasi karena dia butuh Spekulasi. begini. Pada saat puncak musim di mana penguapannya tinggi, tanaman mudah layu. Ya kan? Maka dia butuh air yang kontinu. Ya kan? Kalau air yang kontinu nggak masalah sebenarnya. Tapi ya risikonya tadi begitu tidak ada air maka tanaman mudah layu karena panas tinggi. Ya memang idealnya itu padi yang masak kan sampai September, Oktober dibiarkan nanti sebulan 2 bulan baru dia tanam kembali setelah air siap seperti itu. Kalau musim hujan di tahun 2024 kemungkinan kapan Pak Dedi? Ya kalau untuk amannya untuk wilayah Cirebon itu bisa akhir November sampai Desember. Dia baru mulai ada hujan. November, Desember. Ya kalau nggak ada perubahan ya. Iya, kalau tidak ada perubahan El Nino itu ya. Iya, tidak ada perubahan seperti Iya. itu. Tapi kalau ada perubahan bisa jadi Januari kan pernah juga dialami baru mengalami musim hujan kan. Januari ya, yang biasanya lagi itu ya lagi santer-santernya musim hujan kan. Tapi karena tadi kan fenomena global El Nino-nya aktif, ya akan berdampak kepada keterlambatan musim hujan bisa jadi ya. Ya berkurangnya jadi begitu intensitas ya. curah hujan seperti itu. Itu terburuknya ya, terburuknya. Tapi hingga saat ini itu masih dikaji Pak Dedi ya. Masih dimonitor ya. Masih dimonitor apakah musim hujan dimulai biasa November Desember atau memang mundur nih. Ya, jadi kan karena ada fenomena El Nino kan. Ya, karena tadi kan judulnya mengantisipasi. Jadi petani juga harus waspada terus kan. Iya, petani ini harus update nih Bapak Kaji ya. Informasi-informasinya ya. Iya, ya. Itu yang harus dilakukan oleh para petani. Kemudian Pak Dedi, perlukah misalnya ini juga ada pertanyaan dari kelompok tani nih. Ya. Misalnya update cuacanya menanyakan ke BBWS atau ke PPL atau kemana nih katanya Pak Dedi? Ya, saya yakin PPL sama dari BBWS juga memonitor tentang cuaca dan iklim kan. Karena kami juga punya kerjasama dengan mereka kan, entah itu di tingkat nasional maupun tingkat provinsi maupun ya kan, seperti itu kan. Bagaimana kaitannya kesiapan BBWS mendukung petani gitu kan, kesiapan PPL mendukung petani kan. PPL itu kan punya namanya kalender tanam. Kalender tanam. Jadi ketika nanti BMKG merilis pengumuman tentang kapan musim hujan akan mulai, mereka langsung mengsetting nih di daerah Cirebon musim tanamnya harus sekian. Bulan November atau Desember. Mungkin di daerah Majalengka sana Oktober. Karena beda-beda. Indramayu bisa jadi sama Cirebon. November Desember. Ya, jadi tergantung daripada lokalnya tadi. Ya kan, lokalnya tadi. Kalau tadi info dari BMKG mengindikasikan bahwa permulaan musim hujan akan dimulai langsung
PPL atau Kementerian Pertanian akan men-setting kalender jadwal tanamnya. Itu ya. Iya. Nah, sekarang tinggal petani yang menyesuaikan mau mengikuti kalender tanam atau dia punya inspirasi tersendiri nih. Wah, saya yakin kan petani kan juga punya mitigasi atau adaptasi terhadap musim tadi kan. Apakah dia mampu kalau kurang air bisa mengambil dari sungai terdekat ataukah dia membuat sumur kan seperti itu. Caranya kan mungkin seperti itu. Iya, untuk menampung airnya itu. Iya, untuk mengatasi kekurangan air misalkan. Kekurangan air. Oke. Terima kasih nih Pak Dedi, sayang sekali waktu kita terbatas, jadi usai sudah. Dan Pak Dedi silakan closing statement, pesannya apa untuk pemirsa di rumah yang saat ini tengah menyaksikan Pribenje, silakan Pak Dedi. Ya baik, untuk para pemirsa di wilayah Cirebon ya, dalam menghadapi musim kemarau ini sebenarnya tidak perlu khawatir ya. Artinya ketika kita tahu bahwa musim kemarau yang akan panjang, maka sebaiknya petani membuat strategi bagaimana menghindari kekeringan, ya kan? Karena tentu kalau kita buru-buru mungkin menginvestkan ya, menanamkan tanaman secepat mungkin, itu kan perlu biaya pengolahan, bibit ataupun perawatan. Nah itu kan cukup banyak, tidak sedikit kan, per hektarnya berapa tuh kan, bisa dikalikan aja nanti kalau tiba-tiba mengalami pusung. Nah amannya tadi kan ketika udah kontinu musim hujan ya, baru mereka berani menanam. Nah tadi kan informasi update-nya bolehlah ke BMKG atau sekarang dari website-nya BMKG, www.bmkg.go.id atau ke BBWS Balai Sungai tentang pengairannya atau PPL tadi tentang kalender tanam. Juga secara visual atau secara penglihatan tadi bahwa ciri-ciri musim hujan sudah masuk pun bisa ditandain kan, berbagai dari tanaman yang sudah mulai semi atau binatang-binatang yang muncul ya, kearifan lokalnya itu digunakan. Atau langsung melihat langit kan, langit yang sudah terbentuk awan-awan, namanya kita kalau bilang awan-awan rendah ya, awan-awan yang berpotensi menjadi hujan. Nah di situ seperti itu maka petani udah berani mengolah atau melakukan pembibitan. Tapi kalau memang kemaraunya masih panjang, tanamlah tanaman yang sesuai dengan jangka pendek tadi, mungkin mentimun ya, bonteng ya, bonteng atau semangka apa? Bawang dan sebagainya. Nah itu kan memang strategi menanamnya supaya kalau memang lahannya sudah siap ya tanam dengan tadi, nah kearifan lokal untuk menanam apa, mengelola apa ya silakan kembali kepada petani. Oke, terima kasih nih Pak Dedi. Terima kasih. Ya. Oke, hati-hati di jalan Pak Dedi ya. Siap, ya. Terima kasih sudah menyempatkan hadir di Pribenje. Terima kasih juga saya sampaikan untuk pemirsa yang sudah berinteraktif langsung, baik melalui 0231482138, pemirsa yang melalui WhatsApp Pak Dedi dan juga melalui TikTok. Dan demikian Pribenje edisi sore hari ini, semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Akhirnya saya, Afif Rifai dan kerabat kerja di sore hari ini harus pamit undur diri dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Afif.